Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewa Taat. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenembang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa.
Dalam seri yang pertama ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan pembawa cerita, Asdi Suhas. Kameswara sangat terpukul hatinya. Apa yang telah dikatakan kakaknya Mahisa Branjangan tepat menyodok hati dan perasaannya. Kameswara seperti menemukan kesadaran betapa dosa yang telah diperbuatnya terhadap ayah yang telah memberinya kasih sayang. Kameswara yang sedang meratapi dirinya tidak menyadari ada seseorang melompat turun dari dahan pohon dan mendekatinya. Kameswara? Kau? Bukankah kau Pinaka Swasti Ratu? Iya, aku Pinaka Swasti Ratu. Tentunya kau masih ingat. Aku baru saja datang dari kota Raja Kediri. Ketika aku akan melintasi jalan ini, aku melihat seorang penunggang kuda dicegat orang. Aku segera naik ke atas pohon untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Ternyata orang yang dicegat itu adalah kau, Kameswara. Tak usah kau bercerita. Aku tahu apa yang telah dan sedang bergolak di hatimu. Kau katakan kau baru saja dari kota Raja? Iya, aku dari kota Raja. Aku datang ke sini untuk menemui gurumu, Ki Ageng Pesanggaran. Apa keperluanmu mencari ayahku? Berkaitan dengan ayahku. Aku ingin menanyakan sesuatu yang terjadi di masa silam. Tentunya persoalan ayahku dan yang ayahmu tahu. Mengapa kepada ayahku? Karena ayahku dengan ayahmu adalah dua sahabat. Setidak-tidaknya ayahmu pasti mengetahui sejarah atau latar belakang pribadi ayahku. Sudahlah Kameswara. Aku melihat kau tengah menyimpan suatu masalah yang sangat berat. Kau harus selesaikan itu lebih dulu. Dan aku tidak keberatan untuk menemanimu bersama-sama ke kota Raja Kediri. Menurutmu, apakah yang harus aku selesaikan? Kembalilah ke Pesanggaran. Temui ayahmu. Pamitlah kalau kau tetap bersikeras akan pergi ke kota Raja Kediri. Jelaskan maksudmu dan alasan-alasanmu dengan tuntas. Selesaikan semua masalahmu. Dengan demikian, kau dapat pergi dengan tenang. Aku harus kembali. Cobalah kau pertimbangkan pendapat kakak dan adikmu. Tadi ku dengar usulnya justru akan membawa kebaikan untukmu. Baiklah. Aku akan kembali ke Pesanggaran menjumpai ayahku. Bagus. Aku senang dengan sikapmu. Semoga menghasilkan jalan pemecahan yang terbaik untuk pergantian pimpinan di perguruan Pesanggaran. Pulanglah, supaya tidak menimbulkan permasalahan. Aku tidak datang bersamamu. Baiklah. Aku pergi dulu. Silahkan. Ambil kudanya, kemudian melompat menungganginya. Pergi, Kakang. Kemana, Nyai? Aku tidak tahu. Ia mengeluarkan kuda, dan kuda itu dipacu langsung dari halaman, tidak di luar regol. Wah, itu bukan kebiasaannya. Bagaimana ini, Kakang? Hanamu sedang goncang hatinya, Nyai. Kenapa? Karena hari ini, Kameswara minggat, dan telah berpamitan kepadanya. Kameswara minggat? Iya. Anak itu tengah terusik keinginan untuk mencari jati dirinya. Aku tidak mengerti. Entah mulut siapa yang usil telah memberitahukannya bahwa Kameswara bukan anak kandung ayah. Gusti. Sudahlah, Nyai. Beritahu para cantrik untuk menjaga padepokan. Aku merayap sedikit ke tengah malam. Cuaca sedikit mendung. Sebentar-sebentar terdengar geluduk berbunyi. Padepokan Pesanggaran nampak ramai bagai tengah menghadapi pesta. Obor dinyalakan dan dipancangkan di mana-mana, sehingga tempat itu menjadi terang benderang.
Tamu-tamu telah berdatangan. Murid-murid perguruan berusaha menyelenggarakan acara itu dengan sebaik-baiknya. Semua yang hadir nampak berseri-seri. Akan tetapi di antara wajah-wajah yang berseri itu, justru wajah Ki Ageng Pesanggaran sendiri yang nampak suram. Kensiwi, manakah kamu Kameswara? Aku belum melihatnya dari tadi. Para Jigading, apakah kau melihat Kameswara? Ayah? Kensiwi, biar aku yang akan mengatakan pada ayahmu. Baik, Paman. Ada apa, Pak Haji? Sebelumnya maafkan aku, Kakang. Jika aku harus memberitahukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada apa? Kameswara pergi ke kota raja. Maafkan aku, Kakang. Itulah yang harus aku laporkan. Kami telah berusaha mencegahnya. Namun Kameswara tetap teguh pada pendiriannya. Oh, Ayah? apa yang ia katakan? Mengapa ia pergi tanpa pamit pada aku? Apakah ia kecewa padaku? Adakah sesuatu hal yang tidak patut aku lakukan sebagai orang tuanya? Bagaimana para Jigading? Maafkan sebelumnya, Kakang. Anakmu mengatakan tidak berani menerima kehormatan dan tugas untuk menjadi pucuk pimpinan perguruan ini. Itu pokok persoalannya. Benarkah cuma itu alasannya? Aku tidak tahu itu. Hanya itu yang ia katakan kepadaku. Kensiwi, mana kakangmu Mahisa Beranjangan? Coba kau cari. Mungkin masih berada di luar. Panggil, aku memerlukannya. Kakang Mahisa Beranjangan belum datang. Tadi ia mengatakan akan datang ke sini mendekati tengah malam. Kau jangan ia katakan memang hanya itu, Kakang. Paraji, kau mengetahui siapa sebenarnya anak itu? Dari mana asal-usulnya? Siapa orang tuanya? Aku khawatir itulah soal yang sebenarnya. Ia pernah bertanya tentang hal itu kepadamu? Kenapa kau tidak masuk? Aku ragu-ragu, Bibi. Ragu-ragu? Seperti ini bukan rumah eyangmu saja. Kenapa? Dan membawanya ke gadok samping. Setelah keduanya berada di tempat itu, Rahastri pun segera menceritakan apa yang menyebabkan ia harus meneteskan air matanya. Aku baru saja dari Palwa Sambu. Aku telah menghadang Kakang Kameswara yang akan pergi ke kota Raja Kediri. Oh, kalau begitu, apakah Paman Kameswara sekarang berada di sini? Aku tidak berhasil mencegahnya. Kakang Kameswara telah membulatkan tekadnya untuk pergi. Gusti yang widiwasa. Mana ayahmu? Aku kemari tanpa berpamitan kepada ayah. Kau membuat bingung orang tuamu, Rahastri. Aku nekat kemari untuk memberitahukan tentang hal itu, Bibi. Istirahatlah kau di sini. Lama sekali pemuda itu termangu. Apa yang harus aku lakukan? Langsung menemui ayah, memberikan alasan dan kemudian aku memohon pamit. Tetapi, apakah itu tidak akan menyakiti hatinya? Pemuda itu yang tidak lain adalah Kameswara dengan bersusah payah berusaha meredakan gejolak hatinya. Ketika Kameswara sedang menghadapi gejolak perasaannya, tiba-tiba sesuatu melayang mengarah kepadanya. Gila, anak panah. Siapa yang melakukan? Hitam yang berkelebat kesit sekali. Kameswara bermaksud mengejarnya, namun manakala dia menyadari bahwa dia tidak ingin menampakkan diri, maka dia segera mencabut anak panah itu
dan melesat ke kegelapan malam. Seseorang memintaku untuk menemuinya di tepi bendungan. Siapakah orang itu? Dan apa maksudnya? Aku jadi penasaran. Aku harus memenuhi permintaan orang itu untuk menemuinya. Apakah orang itu yang mengundangku untuk datang ke sini? Mungkinkah orang itu yang menunggu kedatanganku? Apakah memang orang itu yang telah mengirimkan daun ronta? Sebaiknya aku dekati saja. Tetapi aku harus waspada. Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak yang telah mengirim daun rontal kepadaku? Ya. Apakah maksudmu menghendaki aku menemuimu di tempat ini? Dan maaf, mengapa kau tutupi wajahmu seperti itu? Oh ya, aku mengerti. Karena kau tidak ingin aku kenal. Nah, katakanlah apa sebenarnya keinginanmu, Kisanak? Aku tidak senang kau ditunjuk menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Oh, jadi untuk urusan itukah kau mengundangku ke sini? Aku sependapat denganmu, Kisanak. Aku juga tidak senang dengan penunjukan itu. Tetapi apa alasanmu kau tidak senang? Lalu apa sebenarnya pamrihmu? Kau menginginkan kedudukan itu? Itu bukan urusanmu. Aneh. Aneh kalau Kisanak mengatakan itu bukan urusanku. Sementara secara sepihak, Kisanak menyatakan ketidaksenangan atas penunjukanku menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Aneh. Tadi kukatakan bahwa kita sependapat, aku juga tidak senang. Agaknya kau sangat berminat rupanya. Kameswara, selain aku tidak senang dengan penunjukanmu, aku juga ingin mengatakan kepadamu tentang siapa kau sebenarnya. Oh, jadi itu. Aku bisa menebak apa kira-kira yang akan kau katakan. Kau tentu akan bercerita bahwa aku bukan keturunan langsung dari Ki Ageng Pesanggaran. Bahwa aku sekedar anak pungut. Dan aku tidak berhak menduduki kursi kepemimpinan perguruan. Bukankah begitu maksudmu? Bukalah penutup wajahmu. Aku jadi penasaran untuk mengetahui siapa kau sebenarnya. Belum saatnya kau mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Aku yakin bahwa kau pasti orang yang 6 bulan purnama lalu telah menemui aku dengan keperluan yang sama. Hei, Kisanak, bukalah penutup wajahmu, atau aku akan memaksamu. Kau tidak akan mampu mengalahkan aku, Kameswara. Lebih baik ikutilah nasihatku. Pergilah kau ke kota Raja Kediri dan carilah orang tuamu. Lupakan dengan penunjukan itu. Pengecut yang tidak tahu diri. Dengar apa kataku. Aku sama sekali tidak berminat dengan kedudukan sebagai pimpinan perguruan itu. Tetapi melihat caramu menginginkan kedudukan itu dengan meracuni hatiku, itu tidak membuat aku senang. Meskipun kau berhasil menggiring rasa penasaranku untuk melacak orang tuaku. Nah, sekali lagi, buka penutup wajahmu, atau aku terpaksa memaksamu. Kau tidak akan mampu. Baiklah, kita lihat saja. Apakah aku mampu atau tidak memaksamu untuk membuka penutup kepala itu? Dan jangan salahkan aku kalau sampai kau terluka. Bagaimana? Penguasaanmu atas kemampuan olah kanuragan dari perguruan pesanggaran sangat luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau paman kuda Sumekar? Apakah aku pantas menjadi kuda Sumekar? Atau mungkin kau adalah paman Yuyu Rumpung? Yuyu Rumpung yang kurus kering dan tingginya bagai tiang pendapa. Gila! Siapa kau? Hah? Bukankah kau telah mengatakan akan memaksaku untuk membuka tutup wajahku? Terimalah ini!
Kameswara benar-benar dibuat penasaran oleh orang yang menutupi wajahnya dengan kain berwarna hitam itu. Kameswara menyerangnya dengan gencar, namun orang yang tak dikenal itu mampu mengimbanginya dengan tidak kalah gesitnya. Kameswara menyerang dari segala penjuru, bagai burung walet yang menari-nari, tetapi orang itu benar-benar tangguh untuk dapat segera dirobohkan. Terimalah ini! Bukan main. Kemampuannya luar biasa. Di perguruan, hanya ada beberapa orang yang bisa melayani aku dengan tangguh seperti ini. Ayah Ki Ageng Pesanggaran, Kakang Maesa Beranjangan, Paman Kuda Semekar, dan Paman Yurumpung. Tetapi wujud orang ini sama sekali tidak menunjukkan orang-orang itu. Lalu, apakah ada orang lain di perguruan yang diam-diam menguasai kemampuan perguruan, namun menyembunyikannya kemampuan itu? Oh, bagaimana Kameswara? Kuakui kau memang luar biasa. Tetapi aku masih mempunyai andalan untuk memaksamu. Kepadaku Ayah Ki Ageng Pesanggaran menurunkan Aji Riung Laut. Kalau kau juga menguasainya, lawanlah. Aji Riung Laut. Tiba Kameswara berjungkir balik 3 kali ke belakang. Orang bertutup kepala itu melakukan hal serupa. Dengan tidak kalah gesitnya, dia pun berjungkir balik. Kameswara segera mengambil sikap. Dia menyentuhkan kedua jemari telunjuknya saling melilit. Kemudian tubuhnya merunduk merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang sangat kokoh. Kameswara memejamkan mata. Dan tiba-tiba dari sela-sela jari jemarinya mengepul asap keputih-putihan. Gila. Oh, bagaimana? Apakah kau tetap meyakini bahwa kau akan mampu membuka penutup kepalaku ini, ha? Orang yang mampu menguasai Aji Riung Laut sangat terbatas. Selain aku, hanya ayah dan Kakang Maesa Beranjangan. Kau jelas bukan ayahku. Dan kau juga bukan Kakang Maesa Beranjangan. Tetapi kau mampu menguasai Aji Riung Laut dengan sempurna. Siapakah kau? Oh, sayang sekali Kameswara. Aku tidak berkeinginan untuk membukanya. Tetapi aku harus mengingatkanmu agar kau segera pergi meninggalkan Pesanggaran. Aku masih berbelas kasihan kepadamu, Kameswara. Karena itu aku tidak membunuhmu. Pergilah! Pengetahuan mereka berdua, sesosok tubuh memperhatikan jalannya pertarungan. Melihat Kameswara tidak mampu membuka penutup wajah orang yang menjadi lawannya, orang itu menjadi penasaran, dan kemudian orang itu mengangkat gendewanya dan melepaskan sebatang anak panah. Kurang ajar. Siapa yang melakukan ini, ha? Aku. Oh, Kakang Maesa Beranjangan? Oh, rupanya ini dia biang keladi kerusuhan yang mengusik ketenangan perguruan Pesanggaran. Hei, Kisana. Adikku Kameswara mungkin tidak bisa memaksamu untuk membuka penutup wajahmu. Tetapi bagaimana dengan aku? Boleh aku mencobanya? Engkau akan mencoba. Silakan. Kameswara, siapkan kembali Aji Riung Lautmu. Meskipun ia sakti mandraguna, namun menghadapi kita berdua, ia tidak akan mampu. Ia akan lebur menjadi debu. Ayo Kameswara. Baik, Kakang. Oh, kalian akan mengeroyokku. Baik. Lakukan kalau kalian bisa. Menghilang. Oh, mengapa kalian bingung? Ayo gunakan ajian Riung Lautmu. Akan aku hadapi dengan ilmu lain dari perguruan Pesanggaran pula. Ilmu yang belum pernah kalian pelajari.
inilah ajian Panglimunan. Panglimunan? Iya, ajian Panglimunan. Pengecut! Mengapa harus kau sembunyikan dirimu dengan cara menghilang seperti itu? Kenapa? Kau sendiri akan mengeroyokku. Bahkan dengan kejam akan menjatuhkan ajian Riung Laut gabungan untuk melebur tubuhku. Apakah itu sikap yang jantan? Kakak beradik itu terpaku melihat orang yang bertutup wajah itu menampakkan diri lagi, namun telah jauh di seberang bendungan. Orang itu seperti mengejeknya ketika melepas kain penutup wajahnya dan melambai-lambaikan tangannya. Orang itu kemudian lenyap setelah melompat jauh berserimbun. Aku melihat bentuk tubuhnya tidak wajar. Seperti ada yang diganjalkan pada perutnya, hingga sulit untuk mengenalinya. Mengapa kau berurusan dengan orang itu, Kameswara? Orang itu telah memintaku ke sini. Orang itulah yang 6 bulan lalu memberitahu aku tentang siapa aku sebenarnya. Orang itu jelas menginginkan kedudukan sebagai pimpinan perguruan. Mengapa kau berada di sini? Bukankah kau telah memutuskan untuk pergi ke Kediri? Aku tidak mengubah keputusan itu, Kakang. Tetapi benar, aku harus berpamitan kepada ayah. Bagus. Mari kita menghadap bersama-sama. Bagaimana kalau aku ikut? Tiba-tiba melihat munculnya seseorang. Kehadirannya yang sangat mendadak meyakinkan Maisa Beranjangan bahwa gadis itu tidak bisa diremehkan. Nah, siapakah orang misterius yang bertarung dengan kedua kakak beradik itu? Dan siapa pula yang mengejutkan Maisa Beranjangan? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.